Dan pada konteks itu disebut dengan Satria Pinandita Sinisihan Wahyu. Di Nusantara, khususnya di Jawa ini, kita sebelum pihak luar atau pihak mana itu menciptakan teknologi chip ya, nah di kultur kearifan lokal Jawa itu sudah mengenal chip itu, yaitu wahyu, ada pulung, ada daru, itu adalah chip alam. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam, selamat sejahtera untuk semuanya, nggih. Kita ketemu lagi dengan Bunga Dharma. Dan seperti biasa kita akan melanjutkan tema-tema edukasi. Dan semoga bisa menginspirasi kita semua, nggih. Kali ini aku akan berbicara tentang yang selama ini juga sudah populer, sudah viral, sudah dibahas di mana-mana. Tetapi mungkin ada juga yang ingin mengetahuinya dari sudut pandang seorang Sri Teguh Bunga Dharma. Karena memang ini banyak yang nanyain, banyak yang inbox lah gitu, pesan padaku untuk membahas atau mengangkat tema itu gitu loh. Ya, malam ini aku akan mencoba untuk memaparkannya berdasarkan sudut pandangku loh ya, yaitu mengenai wahyu, atau mungkin juga ada yang mengatakan wahyu keprabon, wahyu kepemimpinan Nusantara. Wahyu ini dalam konteks ini jangan disamakan dengan wahyu yang lain, nggih. Ini kita bicaranya tentang konteks Jawa Nusantara, nggih. Khususnya Jawa gitu loh. Tentang wahyu kepemimpinan atau wahyu keprabon gitu loh. Pertanyaannya kalau misalkan selama ini ditanyakan padaku adalah apakah wahyu itu ada? Nah, maka jawabanku ada. Wahyu itu ada. Lah wahyu itu apa? Melihat film-film modern sekarang tentang teknologi, itu kan ada yang membahas atau menunjukkan tentang suatu teknologi yang namanya chip yang ditanam di dalam tubuh lalu bisa mengakibatkan ya mungkin suatu doping kekuatan dan tetek bengek lah, semacam itulah ya chip ya, ada chip yang bisa untuk ini dan itu. Di Nusantara, khususnya di Jawa ini, kita sebelum pihak luar atau pihak mana itu menciptakan teknologi chip ya, nah di kultur kearifan lokal Jawa itu sudah mengenal chip itu, yaitu wahyu, ada pulung, ada daru, itu adalah chip alam. Jadi menurutku ini adalah teknologi alam yang diberikan, yang ditanamkan kepada seseorang. Jadi aku memandang wahyu ini sebagai chip yang dianugerahkan atau yang diberikan oleh alam. Alam dalam konteks ini adalah Tuhan, juga para dewa, para malaikat, para leluhur. Mereka memberikan chip ini kepada seseorang yang tepat. Dan chip ini dalam kearifan lokal kita disebut dengan wahyu. Jadi menurutku nggih, wahyu itu adalah sebuah chip alam yang ditanamkan, yang diberikan kepada seseorang. Dalam konteks ini, biasanya itu diberikan kepada seorang yang berkarakter kesatria. Jadi wahyu atau chip alam ini itu diberikan kepada seseorang yang berkarakter kesatria. Nah, kalau kaitannya dengan wahyu keprabon atau wahyu kepemimpinan Nusantara, karena selama ini sudah viral dan dibahas di mana-mana,
Ya otomatis chip alam ini ya otomatis untuk kepemimpinan Nusantara. Wahyu keperabuan untuk kepemimpinan Nusantara. Apakah itu ada? Ada. Jadi kalau itu ditanyakan padaku, apakah itu ada? Ada. Nah, wahyu keperabuan ini pasangannya adalah ya kesatria itu tadi, seorang yang berkarakter kesatria. Atau kalau dalam konteks sekarang adalah yang kemarin tak sebutkan juga, yaitu kesatria pinandita sinisihan wahyu. Dan itu sudah banyak dibahas, jadi aku nggak perlu memperdalamnya. Aku hanya memandang, aku akan bahas ini sudut pandang apakah wahyu itu apa. Wahyu itu apa? Nah, ya tadi chip alam yang mengandung suatu kekuatan tertentu, kecerdasan tertentu, dan program atau aplikasi tertentu. Nah, gitu loh. Jadi chip alam ini, wahyu ini mengandung kekuatan tertentu, program tertentu, dan aplikasi tertentu yang ditanamkan kepada seorang kesatria, seseorang yang berkarakter kesatria. Artinya adalah ada sebuah sinergi antara kesatria dan wahyu ini, antara chip ini gitu loh. Dan seperti yang panjenengan lihat di dalam misalkan film-film atau dalam teknologi, ketika seseorang diberi chip, maka kekuatannya, kecerdasannya dan sebagainya itu berlipat ganda. Kalau jenengan nonton film-film Hollywood, begitu pula di kearifan lokal Jawa ini, begitu seseorang menerima wahyu, seorang kesatria menerima wahyu, maka kekuatannya berlipat, kecerdasannya berlipat. Dan seperti yang aku bilang tadi, itu ada muatan aplikasi tertentu. Artinya adalah seorang kesatria yang telah kedunungan wahyu, telah menerima wahyu atau chip dari alam itu tadi, maka dia akan terdorong, terpola untuk semua tindak tanduknya, cara berpikirnya, kesadarannya, itu pasti sesuai pola dengan wahyu ini. Dia tidak bisa lepas dari pola wahyu ini atau programming yang ada di dalam chip alam atau wahyu ini gitu. Mohon dipahami ya ini. Jadi tak ibaratkan wahyu itu adalah chip yang diberikan oleh alam. Ini ada teknologi. Ini adalah sains dalam kearifan kultur Jawa. Jadi sebelum bangsa Barat atau menciptakan chip, kita itu sudah punya chip dari turun temurun, dari kuno kita sudah menerima chip itu, kita sudah ada budaya itu, yaitu wahyu itu tadi. Wahyu itu ditanamkan di dalam diri seorang, khususnya biasanya kesatria, untuk menerima wahyu ini. Nah, jenis-jenis wahyu itu banyak gitu loh. Tapi dalam konteks ini aku ingin bahasnya yang berkaitan dengan wahyu untuk kesatria gitu loh. Jadi ketika seorang kesatria menerima wahyu ini, dalam konteks ini wahyu kepemimpinan atau wahyu keperabuan, maka seluruh pola pikir, tindak tanduk, karakter, karisma, dan apapun itu semua akan terpola oleh program wahyu ini, chip alam yang diberikan oleh alam. Mohon dipahami ya. Ini sudut pandang yang aku berikan. Semoga ini bisa menginspirasi panjenengan bahwa wahyu itu sebenarnya adalah teknologi. Ini adalah sains, gitu loh. Cuman yang menciptakan, yang memberikan ini adalah alam. Nah, alam dalam konteks ini adalah Tuhan, para dewa, para leluhur, mereka yang telah nyauci dengan alam. Sehingga wahyu ini otomatis mengandung kekuatan alam. Wahyu ini mengandung kekuatan alam. Jadi mohon dipahami dengan tepat ya. Di analogiku seperti itu, sehingga ini bisa membuka sudut pandang Anda panjenengan semua bahwa di kearifan lokal Jawa itu sudah mengenal teknologi yang sebenarnya sangat canggih, yaitu wahyu itu tadi. Seseorang yang menerima wahyu itu pasti akan terpola, baik pola pikirnya maupun pola perilakunya akan terpola di dalam pola programming wahyu ini.
Dan seseorang yang telah menerima wahyu keprabon atau kesatria yang telah menerima wahyu keprabon ini, maka seluruh pola pikir dan pola tindak tanduknya akan terpola untuk berpikir, bertindak hanya untuk kebangkitan Nusantara, untuk menjadi pemimpin Nusantara. Tentu saja khas, ya pasti, tentu saja khas. Menurut kondisionalnya masing-masing, artinya adalah zamannya mungkin bisa beda, tetapi sebenarnya wahyu ini adalah wahyu keprabon atau chip yang diberikan oleh alam dan ditanamkan atau diberikan kepada seorang yang berkarakter kesatria. Dan dalam konteks ini adalah wahyu keprabon atau chip tentang kepemimpinan. Jadi semua program yang ada di dalam wahyu itu programnya adalah untuk masalah kepemimpinan. Cara berpikir, cara bertindak, seluruh pola hidupnya akan terprogram selaras dengan wahyu itu. Itu adalah seorang kesatria pinandita yang telah menerima wahyu keprabon. Jadi tak kembalikan di awal tadi ya, bahwa apakah wahyu itu ada? Ada. Apakah wahyu keprabon itu ada? Ada. Dan aku mengibaratkannya, menganalogikannya sebagai chip dari alam yang berisi program-program aplikasi tentang kepemimpinan untuk memimpin Jawa Nusantara ini gitu. Jadi mohon dipahami nggih. Semoga uraian dari sudut pandang seorang Sri Teguh Bunga Dharma ini bisa menginspirasi panjenengan semua dan juga bisa membangkitkan suatu kecintaan bahwa Nusantara ini, bahwa Jawa ini tuh penuh dengan teknologi, dan teknologinya teknologi alam. Teknologinya teknologi alam, dan itu otomatis selaras dengan alam. Karena teknologi ini diciptakan oleh alam itu sendiri. Kita hanya tinggal memakainya saja. Betul, untuk mendapatkan chip alam ini tadi atau wahyu ini jelas ada suatu tingkatan kualitas pribadi tertentu dan juga laku dengan kualitas tertentu, atau bahasa umum menyebutnya tapa berata. Jelas, ya, harus ada laku tapa berata atau pola hidup yang khas untuk mendapatkan wahyu ini. Tetapi aku juga harus mengingatkan bahwa bukan kehendak kita untuk mendapatkan wahyu ini, tetapi wahyu inilah yang memilih. Sekali lagi, wahyu inilah yang memilih seseorang untuk dihinggapi atau untuk dimasuki. Dan itu sudah diprogram oleh alam, oleh para dewa, oleh para leluhur, oleh Tuhan lah gitu. Itu diprogram, oh kesatria ini yang cocok. Nah, dan karena faktor karma juga, maka kesatria ini pun akan terdorong untuk melakukan pola hidupnya itu khas, sehingga perpaduan antara wahyu dengan kesatria ini akan nyambung, tumbuh oleh tutup gitu loh, nyawiji, menyatu, manunggal antara wahyu dan kesatria. Dan pada konteks itu disebut dengan Satria Pinandita Sinisihan Wahyu. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.